Kisah pilu meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo, putra dari musisi Angger Dimas dengan mantan istrinya Tamara Tiasmara, masih menjadi topik panas perbincangan halayak luas. Bagaimana tidak, hingga sampai saat ini, misteri kepulangan Dante masih dihantui beragam teka-teki, menyoal apa yang sebenarnya terjadi hingga bocah malang itu harus terpaksa kehilangan nyawanya. Bahkan detik ini pun pihak kepolisian belum juga menguak motif dari aksi keji yang dilakukan tersangka YA. Tak habis sampai di situ, proses pengembangan kasus Dante juga harus menjumpai segudang kejanggalan. Lantas, apa saja kejanggalan yang muncul pada kasus ini? Maka inilah 5 kejanggalan yang terkuak selama proses penyidikan polisi atas kasus kematian Dante. Sejak diamankan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Februari lalu, nama Yuda Arfandi alias tersangka YA seolah tak pernah jauh dari pedasnya caci maki warganet. Ya, meski sampai saat ini, status tersangka YA masih menunggu ketuk palu majelis hakim. Masyarakat nampak tak membuang waktu untuk menyuarakan kecaman dan hujatan. Walau begitu, pada rekonstruksi kasus Dante yang digelar pada tanggal 28 Februari lalu, hal yang mengejutkan justru terjadi. Ya, sekumpulan orang tampil gagah dengan mengibarkan spanduk dukungan terhadap sang tersangka. Tak main-main, dengan lantang mereka menuliskan bahwa YA tak bersalah. Tak berhenti di situ saja, derasnya dukungan terhadap tersangka YA juga hadir dalam bentuk pernyataan dari kuasa hukumnya. Ya, dalam kesempatan yang sama, 2 sosok pengacara dari YA juga ikut hadir dalam menyaksikan proses rekonstruksi kasus. Mereka pun ikut berusaha memberikan keyakinan bahwa tidak ada faktor kesengajaan, apalagi perencanaan dalam kejadian nahas yang menimpa Dante. Pada kesempatan itu pula, pengacara tersangka YA juga menjawab semua pertanyaan yang selama ini menggelitik di hati masyarakat soal gerak-gerik mencurigakan dari YA di tempat kejadian perkara. Lantas, seperti apa pembelaan dari kuasa hukum tersangka YA? Itu pun sudah diakui di penyidikan bahwa itu dalam rangka pelatihan pernapasan, terus tidak melatih agar tidak panik terhadap air dan takut terhadap air. Sudah dinyatakan kan, bahkan sudah di broadcast di media kan. Kesengajaan ya Bang ya? Ya, kita nanti akan lihat di persidangan ya terkait itu. Kalau kita lihat prosesnya ini kan kita bisa lihat mens rea-nya bahwa tidak ada niat 338 maupun 340 ya. Saat dia menengok ke kiri itu, dia mendengar satu teriakan dari pelatih. Maksudnya ada kegiatan pelatihan renang juga di sekitar situ. Nah, dia tertarik melihat daripada kegiatan tersebut. Artinya di dalam keterangan di penyidik itu bukan melihat CCTV, tetapi melihat daripada adanya satu kegiatan lain di kolam renang itu yang bersuara keras. Ya itu serah mereka aja. Ya teman-teman nilai aja seperti apa ya. Gitu. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Direskrim di adegan ke-13, ya. Artinya inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Kalau kita lihat dari segi positif tentu dia dilengkapi tidak sehingga aman enggak ini. Tapi bisa juga orang menafsirkan negatif, itu tergantung ya, dari mana sudut pandangnya. Ya itu kita coba kita lihat ulang aja lah ya. Nah, karena ini mesti kita pelajari dari semua CCTV itu, kemudian baru kita ngambil satu kesimpulan dari fakta hukum itu. Sebelum penetapan nama YA sebagai tersangka di balik meninggalnya Dante,
Masyarakat telah terlebih dulu dihebohkan dengan kontroversi soal adanya isu miring yang beredar tentang kondisi tubuh Dante sebelum dikebumikan. Ya, bagaimana tidak? Menurut kesaksian dari adik Angger Dimas, dirinya diketahui menemukan adanya luka lebam di bagian lengan kiri dan leher Dante. Sontak pengakuan itu menuai reaksi heran dari warganet. Terlebih lagi, kala itu rekaman CCTV belum tersebar luas. Wallahualam ya, saya kalau luka lebam itu saya kurang tahu ada luka lebam. Cuma memang ada yang bilang ada luka lebam. Tapi kan waktu itu saya ikut memandikan ya. Memang saya nggak tahu di tangannya kayak ada berwarna lebam biru ya. Terus sama di bagian sini saya melihat sih gitu pada waktu memandikan. Cuma mungkin kan saya pikirnya ya memang ini ya tenggelam gitu atau gimana atau mungkin terpleset, mungkin kan di situ kan saya belum pernah ke sana ya. Maksudnya saya lihat di YouTube itu tempatnya tuh perosotan gitu ya, takutnya dia kepleset lagi main apa kan kita nggak tahu. Makanya minta tolong banget sama polisi dan alhamdulillah sudah dibantu diproses. Yang saya perhatikan pada saat saya melihat memandikannya juga ada di sekitar tangan sama di sini sih, sebelah kiri sih. Iya di sini sih saya lihat. Gitu. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD, aku gigitin semua. Sebadan aku cubitin semua biar ada respon gitu. Itu niat aku pukulin semuanya. Pokoknya mau bangunin Dante niatnya. Saya baru tahu juga informasi ini dari teman-teman media ya. Mungkin saat itu kan pihak keluarga bapak ini juga nggak tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa gitu. Makanya di sini kita ingin makanya kadang ada tagarnya justice for Dante ya, ingin mencari keadilan untuk ponakan kami ya bernama Andante. Ingin tahu gitu, katanya luka lebamnya juga dari pihak yang ingin membangunkan. Coba saya juga nggak tahu gitu ya, baru dengar juga. Cuma ya akan lebih baik gitu ya kalau dari banyaknya kejanggalan yang menghantui proses pengembangan kasus Dante, satu kejanggalan muncul memulai semuanya. Ya, hal itu adalah perbedaan pendapat dari kedua belah pihak orang tua Dante soal kebiasaan buah hati mereka dalam berenang. Di satu sisi, Angger beserta keluarganya selalu tegas mengatakan bahwa putranya itu belum mahir berenang. Tidak hanya itu, ayah dari Angger bahkan sempat memberikan indikasi kalau Dante memiliki rasa ketakutan terhadap air. Namun di lain sisi, Tamara Tiasmara juga tak pernah kalah tegas dalam menampik semua ucapan sang mantan suami. Mirisnya, perdebatan akan hal itu masih sering diperbincangkan kedua belah pihak. Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia gak suka renang di kolam cetek. Karena dia ngerasa, udah bisa. Saya nggak pernah, yang pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Jadi mohon maaf kalau memang ada statement katanya suka berenang, saya di luar ya. Yang saya tahu sehari-hari karena selama dia kalau di tempat saya dapat 4 hari itu dia mandi pasti aku nggak suka berenang dan dia cuma mau itu mukanya jadi tutupin air begini ya. Iya, tapi kamu nggak berenang. Anak makin hari berkembang kayak Dante. Bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante.
Seperti diketahui, pada tanggal 28 Februari 2024 lalu, pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah berhasil menggelar rekonstruksi kasus meninggalnya Dante di tempat kejadian perkara. Namun sayang, digelarnya kegiatan itu justru melahirkan perasaan ganjil yang menggeragoti hati dan benak dari Angger Dimas. Pasalnya, sang musisi merasa banyak kejanggalan dan ketidaksesuaian yang terjadi selama proses rekonstruksi digelar. Lantas, kejanggalan apa saja yang dirasakan Angger Dimas dalam proses rekonstruksi meninggalnya sang buah hati? Kalau saya emang nggak melihat langsung, tapi kalau Angger tuh sampai ngomongnya ya berat ya suaranya, dia nggak biasa seperti itu. Dia bilang ya banyak kejanggalan, kok yang di rekon itu kok soft semua gitu. Nah saya bilang, maksud kamu gimana? Nggak sesuai dengan ya, tapi kamu udah lihat bener? Udah ya, karena aku lihat aku di atas, aku nggak boleh gabung katanya, kan dipisah katanya Angger di atas. Kalau di BAP Angger kan nggak pernah cerita tentang kejadian karena memang nggak di dia ya. Tapi kalau ngelihat versi dari cerita-cerita yang ada tuh kan, setelah ketangkepnya itu kan mulai beredar itu video-video itu. Nah, yang beredar itu kan juga ya boleh dikatakan arah kesananya tuh ada kan kekerasan kelihatan. Tapi setelah masuk rekon kok beda gitu loh. Nah, itu yang terakhir saya juga kaget itu, tiba-tiba muncul. Saya bilang, Ger, apa yang dimaksud kamu itu ya? Kok yang direkon sama teman-teman dari kepolisian, apalagi waktu itu kan juga dikawal katanya ada pihak kejaksaan supaya nanti nggak 2 kali kerja kalau udah P19 kan. Tapi itu kok soft sekali ya, nggak ada ininya. Watch the report.